Shalom. Berjalan terus waktu, maka kita harus ikut bersama, bekerja bersama Roh Kudus. Gus Islah Bahrawi mengatakan seperti ini. Saya datang ke Uni Emirat Arab, saya datang ke Sharjah, saya datang ke Muscat, saya datang ke Mosul di Irak, saya datang ke Suriah, ke Damaskus, saya ke Maroko, saya ke Tunisia, saya ke Aljazair, saya datang ke Benghazi di Libya. Ternyata tingkat ateisme paling tinggi hari ini di dunia itu justru di negara-negara Islam dan terutama di Arab dan terutama lagi di Arab Saudi. 5 dari 300 orang Saudi hari ini mengaku tidak percaya adanya Tuhan. Ateisme ini akibat ulama-ulama kita lalai mengajarkan tentang akidah ketuhanan melalui ilmu pengetahuan. Ulama kita, Pak, lebih sibuk untuk berdebat dan berdiskusi soal recehan, Pak. Bagaimana cara meniduri istri yang sedang haid, itu yang dibahas terus. Bagaimana cara menyiasati istri kalau tidak setuju berpoligami, itu aja yang dibahas terus. Lanjut, mungkin saya akan nyempilin. Ya, ini berarti kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Dan mari kita masuk ke tanah Arab. Saya masih mengurung niat saya untuk memasuki penginjilan ke Syria, ke Belanda, Inggris, untuk bertemu dengan orang-orang Arab yang telah menunggu saya. Karena sebelumnya banyak orang-orang Arab yang sudah bertobat, baik di Belanda, di Inggris, maupun di Denmark. Nah, itu akan saya datangi nanti. Dan saya akan merencanakan tahun depan untuk masuk ke Emirat Arab dan masuk ke Libya, Mesir, dan Syria yang sudah porak-poranda itu. Dan tentu saja dengan tim. Oleh karena itu saudara-saudara harus mendukung pelayanan silent ministry ini. Jadi kita tidak boleh gegabah dan tidak boleh. Saya tahun depan sudah mendapat kewargaan negara dan saya akan mengubah nama saya. Akan diubah semuanya menjadi nama Arab. Begitu ini rencana saya. Supaya saya masuk ke sono itu sebagai orang yang bernama Arab dan berwarga negara Amerika. Asik kan saudara-saudara? Jadi jangan lupa untuk mendukung pelayanan kami di sini. Kalau ada menunjukkan itu ada rekening itu, silakan Anda bantu baik untuk Indonesia maupun pelayanan di Timur Tengah dan Eropa. Galatia 4 ayat 25-27, Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan merdeka dan ia adalah ibu kita. Jadi ibu-ibu kita, ibunya orang Kristen itu adalah wanita-wanita merdeka. Jangan sampai kita terhamba oleh apapun, harta, kekayaan, jabatan, uang, dan sebagainya. Jangan. Orang Kristen tidak boleh ada di dalam perhambaan itu. Ayat 27, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ayat ini biasanya oleh pendeta dipakai untuk menggembirakan wanita yang belum melahirkan, sudah bertahun-tahun menikah. 1 Raja-Raja 10 ayat 15-17,
belum terhitung yang terdapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 shikal emas dipakainya untuk perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Jadi Arab ini penting sekali. Bahkan memerangi Arab itu sekarang adalah memerangi akidahnya. Karena ulama-ulama mereka hanya mengajarkan remeh-temeh, bukan bagaimana membangun bangsa mereka, bagaimana hidup toleransi dan damai. Mereka, raja-raja ini dan ulama-ulama mereka adalah memompa semangat untuk melawan Israel, untuk melawan kafir. Sehingga tumpul cara berpikir. Meskipun dia adalah seorang ilmuwan, seorang ahli fisika, ahli biologi, semua oleh para ulama ini diarahkan bagaimana menyiapkan senjata untuk melawan itu. Ahli kimia, kamu harus begini. Nggak ada yang tersisa hidup itu untuk ketenangan dan membangun bangsa ke depan lewat pertanian, peternakan, pendidikan, dan sebagainya. Nggak terpikir oleh ulama-ulama itu. Mereka ribut bagaimana menikahi janda, bagaimana wudhunya begini, apalagi Adi Hidayat itu kumur-kumurnya begini, sholat doa, barang siapa yang bisa berdoa maka diampuni segala dosanya dan dia akan bla 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 bla. Sholat yang diomongkan, puasa yang diomongkan itu, ya puasa-puasa aja, gak usah diributin. Yehezkiel 27 ayat 19-22, dan anggur ditukarkan mereka ganti barang-barangmu, besi yang sudah dikerjakan dari uzal, kayu teja dan tebu ada di antara barang-barang daganganmu. Dedan berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda. Arab dan semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba, anak jantan dan kambing jantan. Dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Pedagang Sheba dan Rema berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah dan segala batu permata yang mahal-mahal dan emas ganti barang-barangmu. Itu yang harus kita persiapkan sekarang ini untuk memenangkan jiwa ini. Jadi bukan berbicara tentang berdagang di sini, emang berdagang, tetapi bagian utamanya adalah menjadi pemberita Injil. Nah, kita harus mempersiapkan perjalanan memasuki tanah Arab. Galatia 1 ayat 17-20. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik, Damaskus, Syria sekarang ini. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, ada yang kutuliskan kepadamu, ini benar dan aku tidak berdusta. Ini penting antara murid dengan guru. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan pelayanan yang lebih besar lagi untuk memasuki tanah Arab ini. Tetapi juga ini permintaan dari Roh Kudus, dari sesiapapun, agar Anda yang menjadi hamba Tuhan di Indonesia jangan takut dengan ancaman-ancaman itu.
sebab mereka itu sangat rendah pemahaman mereka tentang agamanya. Mereka hanya berbicara itu saja, tanpa mengenal Allah yang benar, tanpa mengenal kebenaran yang benar. Kebenaran yang mereka tegakkan menurut cara mereka sendiri, sehingga mereka tidak pernah maju seperti orang-orang Kristen. Mari kita latih dan didik anak-anak kita untuk sampai kepada taraf pemahaman antar bangsa, bukan pemahaman mazhab dari satu mazhab ke mazhab yang lain, saudara-saudara. Demikian, jangan lupa terus mendukung pelayanan saya agar ke depan ini kita benar-benar memenangkan Indonesia, memenangkan dunia bagi nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.